Gue bakal ajarin kalian gimana caranya bikin program latihan yang baik sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Nah, di video ini gue bakal bagi pengalaman gimana caranya gue nyusun program. Jadi langsung aja ke videonya. Oke, gue bakal tampilin PowerPoint gimana caranya bikin program latihan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi pastiin tonton sampai selesai. Oke, jadi langkah-langkah menyusun program latihan. Oke, jadi bikin program latihan itu juga harus menyesuaikan sama kemampuan kalian masing-masing tentunya. Kenapa? Karena dengan kita menyesuaikan kemampuan, menganalisa kemampuan dalam penyusunan program latihan, itu akan mengoptimalkan program latihan yang kalian buat. So, jadi langsung aja. Yang pertama adalah identifikasi kelemahan. Jadi maksudnya adalah kalian dituntut harus bisa menganalisa bagian tubuh mana yang paling lemah, yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Jadi misalnya nih, kalian mau belajar handstand, dan kalian harus menganalisa, oh kira-kira bagian tubuh mana ya yang harus gue prioritaskan ketika gue belajar handstand, misal bahu atau core atau bagian pergelangan tangan. Jadi kalian harus identifikasi itu. Jadi mengidentifikasi kelemahan. Jadi apa hal yang paling perlu kalian prioritaskan. Yang kedua adalah menentukan level. Jadi gini maksudnya. Kalau kalian mau bikin program, kalian itu harus tahu level kalian itu sampai di mana. Apakah kalian udah bisa handstand 2 detik atau 3 detik, atau masih di basic, masih di pike push up, atau masih cuma di sekedar push up aja. Kalian harus identifikasi. Contoh di sini adalah identifikasi gerakan planche. Jadi misalnya kalian mau belajar planche di sini, kalian harus identifikasi planche kalian tuh levelnya sampai mana, atau masih di tuck planche atau tuck hold planche atau straddle. Nah, kalian identifikasilah. Terus yang ketiga adalah memprioritaskan fokus bagian tubuh yang paling lemah. Sama poin ke-1 yaitu identifikasi kelemahan. Jadi prioritaskan bagian yang paling lemah. Contoh, waktu dulu gue latihan planche, bagian yang paling lemah adalah bagian core sama bagian pergelangan tangan. Jadi di program yang gue susun, gue memprioritaskan 2 hal tersebut, di core sama di pergelangan tangan. Selanjutnya adalah tentukan tujuan utama. Nah, kalian bikin program nih, tujuannya apa gitu? Apakah buat sekedar strength atau endurance atau gerakan spesifik seperti skill misalnya? Jadi kalian harus tentukan dulu nih tujuannya. Nanti gue jelasin lagi. Terus yang keempat adalah tentukan frekuensi latihan. Nah, kalian mau latihan tuh seminggu berapa kali? Mau 4 kali, atau 5 kali, atau 6 kali. Nah, itu juga harus ditentukan, supaya program yang kalian bikin juga lebih spesifik. Terus yang kelima adalah, kalian harus punya goals yang sangat-sangat spesifik dan sangat jelas. Jadi, goals yang sangat spesifik, sangat jelas, itu akan sangat membantu keberhasilan lu dalam apa yang mau lu capai ketika lu pakai program itu. Jadi, menentukan goals itu juga menentukan tujuan spesifik. Jadi tujuan itu harus sangat-sangat spesifik. Lu mau apa nih dari program yang lu bikin. Terus punya goals itu juga bikin tubuh lu tuh ngerasa tertantang gitu. Ada challenge di situ. Jadi ketika lu punya goals yang realistis, ketika ada progres kecil, lu akan selalu mengapresiasi diri lu. Jadi itu pentingnya punya goals. Jadi tujuan menantang, meningkatkan usaha. Ketika lu punya goals yang cukup, lu akan meningkatkan usaha lu, dedikasi lu buat mencapai goals tersebut. Terus ada komitmen. Nah, tujuan yang dipahami meningkatkan dedikasi. Ketika lu benar-benar paham goals yang lu inginkan, lu akan berdedikasi buat mencapai hal tersebut. Terus di sini juga ada feedback. Umpan balik memungkinkan evaluasi progres. Jadi kalau lu punya goals yang spesifik, ketika mungkin ada kendala atau ada progres, lu bakal mengevaluasi nih. Misal lu setelah 2 bulan jalanin program, selama 2 bulan tersebut lu mengevaluasi, oh kira-kira
apa ya yang perlu diperbaiki, apa ya yang menonjol di diri gua yang cukup signifikan perubahannya. Itu pentingnya buat evaluasi. Jadi kalian juga harus bisa mengevaluasi progres kalian supaya keberhasilan dalam progres kalian dan goals yang akan dicapai itu juga meningkat. Oke, lanjut. Peran goals dalam neuroplastisitas. Jadi, neuroplastisitas adalah ketika kita menetapkan tujuan dan fokus pada tugas tertentu. Contoh, skill atau punya badan yang bagus. Terus, otak memprioritaskan sumber daya untuk memperkuat pola koneksi syaraf yang relevan dengan tugas tersebut. Nah, ini tuh ngejelasin mengapa tujuan atau goals yang sangat spesifik itu dapat ngebantu mempercepat penguasaan atau keterampilan. Misalnya skill di calisthenics, entah itu handstand, L-sit, planks, atau elbow lever. Jadi itu pentingnya punya goals yang spesifik dan jelas. Yang kedua ada mempercepat penguasaan. Jadi tujuan spesifik itu akan mempercepat penguasaan keterampilan. Nah sebenarnya ini memang nggak ada wujudnya ya, nggak ada fisiknya, tapi ini pengaruh psikologis. Jadi tujuan yang jelas itu akan menciptakan rasa pencapaian setiap kali ada progres kecil, seperti yang gue jelaskan di tadi awal video. Terus juga meningkatkan motivasi. Ketika lu punya progres kecil yang lu apresiasi, lu juga akan meningkatkan motivasi lu dengan rasa pencapaian melepas hormon dopamin. Jadi ketika lu dapat progres kecil, lu seneng, lu merasa termotivasi, tubuh lu akan mengeluarkan dopamin gitu. Jadi makin termotivasi dan ini juga bisa jadi faktor lu bisa konsisten apa enggak. Nah, terus pemilihan exercise yang tepat. Jadi pemilihan exercise dalam penyusunan progres itu juga akan memberikan dampak apakah goals yang akan lo capai itu bisa tercapai atau enggak, atau program latihan yang lo pakai itu akan berhasil atau enggak. Oke, kenyamanan, pilih gerakan yang nyaman dilakukan. Jadi gini, maksudnya tuh contoh, dulu waktu gue latihan handstand, gue itu nggak suka sama back push up, itu awal-awal. Jadi gue fokus di gerakan yang lain, tapi optimal. Jadi gerakan yang disukai akan dilakukan lebih optimal. Nah, ketika lu nyaman sama suatu gerakan atau exercise, otomatis gerakan yang lu sukai itu akan menghasilkan dampak yang optimal. Dan juga harus diperhatikan, milih exercise-nya jangan asal-asalan, tapi juga harus diperhatikan apakah gerakan tersebut efektif atau enggak buat achieve goals yang kalian harapkan. Atau misal handstand atau pengen bahu yang bulat, mungkin ada beberapa variasi lateral raises, kalian juga harus analisa apakah gerakan tersebut efektif atau enggak. Jadi pemilihan exercise bukan sekedar, oh gue mau pakai gerakan ini, katanya bagus, oh gue mau pakai gerakan ini, katanya bisa bikin progres lebih cepat. Tapi balik lagi, sesuai kenyamanan masing-masing. Percuma, misal ada orang bilang, elevated pike push up sangat-sangat efektif buat dapet handstand, tapi lu nggak nyaman buat ngelakuinnya. Terus ketika lu paksa buat ngelakuin elevated pike push up, ya otomatis belum sampai close to failure atau failure, lu ngerasa udah males gitu. Jadi akhirnya ketika lu ngelakuin gerakan yang nggak lu suka atau nggak lu nyaman, itu nggak akan optimal juga gerakan yang lu lakuin. Dan ketika lu ngelakuin gerakan yang nggak nyaman, otomatis hasil dari gerakan tersebut itu juga nggak akan optimal. Yang dampaknya juga latihan lu nggak bakal optimal. Akhirnya goals yang lu inginkan juga prosesnya bakal lebih lama nih. Lanjut. Oke. Pemilihan periodisasi latihan. Jadi milih periodisasi itu berdasarkan trial and error. Jadi lu harus dari ketiga periodisasi ini. Jadi gue jelasin dulu ya. Undulating periodization adalah metode di mana intensitas dan volume latihan berubah-ubah secara dinamis setiap minggu atau bahkan di setiap sesi. Nah, periodisasi ini cocok untuk atlet tingkat lanjut atau mereka yang ingin menghindari kebosanan. Terus ada linear periodisasi. Linear periodisasi adalah metode di mana intensitas latihan meningkat secara bertahap
Sementara volume latihan itu menurun seiring waktu. Metode ini cocok untuk pemula atau atlet yang memiliki tujuan spesifik dalam jangka waktu tertentu. Biasanya jangka waktunya itu lebih pendek gitu. Terus ada blok periodisasi. Membagi program latihan menjadi beberapa blok dengan fokus spesifik. Setiap blok memiliki tujuan utama, misalnya blok strength, endurance, atau recovery. Nah, biasanya digunakan buat atlet tingkat lanjut, soalnya penyusunannya bakal lebih ribet gitu. Oke, jadi lu harus tahu nih, program yang lu lakuin itu mengacu pada periodisasi yang mana. Karena periodisasi latihan akan ngebantu lu buat mendapatkan goals itu dengan lebih cepat. Kenapa? Karena lu bakal menyusun program nih, nyusun program pakai gerakan uh, yang bagus, yang lu suka, yang efektif juga buat mencapai goals yang lu inginkan. Dan ketika lu nyusun program pakai periodisasi, itu akan menghindari lu dari kelelahan berlebih. Oke, lanjut. Penentuan set, rep, dan rest. Nah, penentuan set biasanya tuh bervariasi sesuai kebutuhan dan kesanggupan atau kemampuan kalian masing-masing. Ya, umumnya banyak orang tuh pakai 3 sampai 5 set pada setiap gerakan, tapi ada juga yang sampai 6 set mungkin atau 7 set. Walaupun itu juga nggak terlalu direkomendasikan ya. Kecuali memang lu punya nutrisi, punya recovery itu sangat bagus, nggak masalah. Terus reps, penentuan repetisi mengacu pada penggunaan persen supaya tidak menyebabkan kelelahan berlebih. Nah, ini mungkin lu baru denger ya. Dan ini juga gue terapkan sampai sekarang. Jadi kalau lu latihan 4 kali seminggu, lu itu harus ada di 80% sampai 100% max reps atau puncak performa lu. Kenapa? Karena kalau lu latihan cuma 4 kali seminggu, tuh lu banyak waktu buat recovery. Jadi ketika lu latihan, lu juga harus berada di top performance gitu, jangan tanggung-tanggung. Nah, kalau latihan 5 kali sampai 6 kali seminggu, itu harus berada di 70% sampai 80% dari max reps. Kenapa? Karena kalau lebih dari 80 atau setiap kali lu latihan di 100% performa lo dan lu latihan selama 5 sampai 6 kali dalam seminggu, gue jamin recovery nggak akan maksimal. Karena gue tahu lu nggak mungkin bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dengan bagus. Oke, kecuali lu bisa memenuhi nutrisi dan recovery dengan bagus, nggak masalah. Tapi gue tahu dari banyak dari kalian yang ragu gitu, apakah udah maksimal recovery sama nutrisinya atau belum. Jadi ini jadi bahan pertimbangan. Nah, kemudian buat rest. Jangan terlalu sebentar, jangan terlalu lama. Jadi banyak perdebatan ya, restnya yang bagus tuh berapa menit. Ada yang bilang jangan lebih dari 2 menit, jangan lebih dari 3 menit, jangan lebih dari 5 menit. Enggak, sebenarnya rest itu kan kita mempersiapkan tubuh kita buat melakukan gerakan selanjutnya. Enggak cuma tubuh, tapi juga mental kita, nafas kita juga. Jadi kalau misal nih, lu latihan berat-berat nih, katakanlah pakai beban berat yang bisa lo angkat paling 5 repetisi. Nah, pasti rest yang lo pakai itu juga akan lebih panjang gitu, akan lebih panjang, akan lebih lama. Jadi kadang rest 5 menit sampai 7 menit itu pun nggak masalah kalau memang intensitas latihan lo itu tinggi gitu. Nah, yang kedua beban sedang 3 sampai 4 menit. Jadi kalau buat hypertrophy ya, kadang banyak yang bilang juga jangan lebih dari 4 menit, jangan lebih dari 3 menit, kelamaan. Enggak, sebenarnya ini juga lu harus analisa tubuh lu itu siap enggak. Kalau misal cuma 3 menit, lu siap enggak buat ngangkat buat ngelakuin exercise selanjutnya. Dan penentuan rest ini juga akan menentukan apakah lu bakal dapat failure reps atau enggak, bukan failure reps, tapi penurunan repetisi di gerakan selanjutnya atau enggak. Jadi penentuan rest ini penting. Jadi lu juga harus nganalisa, tentunya setiap orang beda. Kalau lu cocok 3 sampai 4 menit nggak masalah. Tapi ketika lu ngerasa 3 menit itu terlalu sedikit atau terlalu lama, lu bisa sesuaikan lagi nih. Yang kedua, beban ringan 3 menit. Sama kayak sebelumnya, lu juga harus analisa ketika lu rest di bawah 3 menit atau cuma 3 menit. Lu ngerasa siap nggak? Lu ngerasa setnya bakal maksimal nggak, atau biasanya orang sebenarnya itu broken set. Nah,
broken set juga sebenarnya bisa diakalin, bisa optimalisasi lagi dengan cara rest yang optimal, penentuan repetisi dan juga set, terus intensitasnya juga gimana, volume latihannya juga gimana, itu bisa diakali di situ sebenarnya. Cuma ngomongin rest sebenarnya tiap orang masing-masing sebenarnya beda karena kesiapan orang, kesanggupan orang ketika akan melakukan exercise atau set selanjutnya itu juga beda-beda. Jadi ini sebenarnya nggak ada patokan pasti, cuma ini berdasarkan pengalaman gue tentunya. Gue nganalisa kalau misalnya nih gue ngelakuin gerakan full planche itu kan gerakan yang berat ya. Nah biasanya gue rest-nya itu sekitar 5 menitan, 5 menit atau kadang 6 menit itu nggak masalah. Kalau misal cuma assist full planche ya, assist full planche kan ibaratnya sedang ya, itu karena kebantu sama karet, gue biasanya rest-nya paling 3 menit atau kadang 3 menit kurang, kadang 3 menit lebih gitu. Terus perbandingan misalnya kalau di planche ya tuck planche atau lean planche biasanya gue rest tuh maksimal 3 menit. Jadi gitu, nyusun program latihan itu penting supaya progres latihan kalian, goals yang kalian inginkan itu bisa tercapai dengan optimal juga. Nah, buat kalian yang masih bingung, kalian bisa komen aja, nanti gue balas. Baik, kesimpulannya adalah menyusun program latihan yang efektif memerlukan penyesuaian, tujuan yang jelas, dan pemilihan gerakan yang tepat, periodisasi latihan, dan penyesuaian rep, set, dan rest. Itu juga penting untuk hasil yang optimal. Oke, sampai di sini dulu video gue kali ini. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung komen aja.